Hai guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah, teman-teman semuanya, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang laju reaksi. Tapi sebelumnya, teman-teman, aku mau ingetin kalian, buat kalian yang mungkin baru pertama kali ataupun baru-baru aja nih mampir di YouTube Exxon Course, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Kalian bisa tekan aja tombolnya langsung, biar kalian nggak ketinggalan informasi terkait video-video baru yang kita upload. Dan juga jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Barangkali video ini juga bisa bermanfaat buat mereka. Nah teman-teman, di video ini secara khusus kita akan bahas tentang konsep molaritas dan juga konsep laju reaksi. Yang pertama kita akan bahas bersama-sama tentang molaritas. Oke, molaritas itu simbolnya adalah M besar ya teman-teman. Satuannya itu juga M besar, yaitu molar. Oke, M besar ini bacanya adalah molar. Oke, rumus molaritas ada dua nih yang utama. Yang pertama adalah M besar atau molaritas sama dengan N per V. N itu apa? N itu adalah mol dan V ini adalah volume. Satuannya V harus dalam liter. Oke. Nah, rumus yang kedua, M besar sama dengan Rho kali 10 kali kadar dibagi mR. Oke, Rho itu apa? Rho adalah massa jenis. Nah, di kimia ini teman-teman, massa jenisnya kita perlu satuannya kilogram per liter. Oke, 10 kali kadar. Kadar itu apa? Jadi persentasenya. Oke, kalau misalkan teman-teman persentasenya 20% gitu ya, kalian tulisnya di kadar ini 20 aja. Oke, jadi nggak usah diubah ke 0,2, nggak perlu. Oke, kadarnya langsung aja 20 per mR. mR adalah massa atom relatif. Oke, cukup jelas kan? Sekarang langsung aja kita ke soalnya. Ke dalam ruang 5 liter dimasukkan 16 gram oksigen. Oke, ini ada 16 gram oksigen. Hitung molaritas oksigen, AR-nya O adalah 16. Oke, teman-teman, kita pakai rumus yang pertama ya. Molaritas sama dengan N per V. Oke, V-nya kita sudah tahu, ke dalam ruang 5 liter. Artinya V-nya ini adalah 5. Lalu N-nya berapa? Nah, teman-teman harus tahu ya, rumus mol. Oke ya, rumus mol yang pertama adalah ini teman-teman. Mol sama dengan massa per mR. Oke, masanya berapa? 16 gram. mR-nya adalah 16. Maka molnya adalah 1 mol. Oke, langsung aja kita masukkan ke sini. Ini adalah 1 mol per 5 liter. Akan jadi 0,2 molar. Oke, jadi jawabannya adalah 0,2 molar. Cukup mudah kan? Nah, berikutnya teman-teman, ini kita pakai rumus yang kedua. Asam klorida mengandung 36,5% massa HCl dan massa jenisnya adalah 1,2 kg per liter. Hitung kemolaran asam tersebut, ArH1, ArCl 35,5. Kita langsung masukin aja teman-teman. M sama dengan Rho kali 10 kali kadar dibagi dengan mR. Oke, Rho-nya berapa? 1,2. Bener banget. Rho-nya harus satuannya kilogram per liter ya. Oke, kali 10. 10 ini sudah tetapan ya, nggak usah diganti-ganti lagi. Kadar ini 36,5%. Kita masukkannya langsung 36,5 per mR-nya berapa? HCl. HCl artinya 1 dan 35,5 dijumlahin jadi 36,5. Oke, dibagi 36,5. Ini kita coret ya teman-teman. 1,2 kali 10 adalah 12 molar. Oke, cukup jelas kan? Berikutnya teman-teman, kita akan bahas sama-sama tentang konsep laju reaksi. Kalau kalian dengar kata laju, ya kan, identiknya dengan apa? Identiknya dengan kecepatan, ya kan? Kalau kalian ingat, rumus kecepatan atau V itu adalah jarak per waktu.
Benar kan? Nah, laju reaksi hampir mirip teman-teman. Jadi, V, laju reaksi juga sama-sama V, sama dengan delta, apa nih yang kotak nih ya? Yang kotak ini adalah konsentrasi. Oke, jadi perubahan konsentrasi dibagi dengan perubahan waktu. Oke, ini adalah konsentrasi. Konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu sama dengan molaritas. Oke, jadi konsentrasi ini sama dengan M besar ini teman-teman ya. Jadi rumusnya bisa N per V atau Rho 10 kadar per mR. Satuannya V ini apa terus? Ya kan? Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah konsentrasi per waktu. Konsentrasi satuannya adalah molar, waktu second. Artinya satuannya V adalah molar per second. Oke, atau molar per detik, sama aja. Oke, ini teman-teman aku kasih ilustrasi biar kalian lebih mudah ya. Jadi aku punya persamaan reaksi. Jadi di sini ada 2N2O5 menjadi 4NO2 plus O2. Oke, jadi ini adalah suatu persamaan reaksi. Ini sudah setara ya, koefisiennya sudah disetarakan. Oke, teman-teman semuanya, di sini bagian yang kiri itu namanya adalah reaktan. Di mana reaktan ini akan bereaksi membentuk suatu produk, produknya ini 4NO2 dan O2, produk atau hasil reaksi. Oke, sehingga teman-teman, karena reaktan ini akan melakukan reaksi membentuk produk, maka reaktan ini akan berkurang, benar ya, dan produknya akan bertambah. Oke, sekali lagi ya, reaktannya akan berkurang dan produknya akan bertambah. Oke, seberapa cepat berkurangnya, seberapa cepat bertambahnya, itulah laju reaksi. Kalau misalkan di reaktannya kita kasih nama ini ya, laju berkurangnya N2O5. Oke, kalau di sini berarti istilahnya gini ya, laju bertambahnya NO2 dan O2. Oke, cukup jelas kan? Laju berkurangnya N2O5. Gimana kita bisa dapat hasilnya? Gini aja teman-teman. VN2O5 nih ya. Karena dia berkurang maka minus delta konsentrasi N2O5 dibagi delta T. Dia berkurang. Kalau NO2 maka VNO2 sama dengan dia bertambah ya, plus delta konsentrasi NO2 dibagi delta T. Oke, kalau O2 VO2 sama dengan plus, karena dia bertambah juga, delta O2 dibagi dengan delta T. Cukup jelas ya teman-teman ya. Nah teman-teman, yang kalian harus tahu adalah perbandingan laju reaksi ini mengikuti perbandingan koefisien. Kalau misalkan diketahui ya, laju berkurangnya N2O5 itu adalah 2 molar per second, maka laju bertambahnya NO2 berapa? Ingat, mengikuti perbandingan koefisien. Oke, NO2 koefisiennya 4, N2O5 koefisiennya 2. Nah, kalau 2, maka 2 molar per second. Kalau 4 berarti berapa? 2 kalinya, ya kan? 2 dikali 2 molar per second, yaitu 4 molar per second. Kalau kalian bingung, caranya gini ya teman-teman ya. Perbandingan yang ditanyakan dibagi perbandingan yang diketahui dikali dengan yang diketahui. Oke, jadi yang ditanyakan tadi kan 4. Oke, yang diketahui 2 dikali 2 molar per second. Oke, sama dengan 4 molar per second. Oke, cukup jelas kan? Jadi sekarang laju bertambahnya O2 gimana? Yang ditanyakan O2 koefisiennya 1, maka 1 per
Yang diketahui N2O5 2 dikali yang diketahui 2 molar per second. 2 molar per second sama dengan 1 molar per second. Oke, cukup jelas kan? Teman-teman, kalau kalian lihat di sini ada delta. Oke, nah delta itu menandakan yang bereaksi. Oke, delta menandakan yang bereaksi. Kenapa? Karena delta itu selisih. Selisih antara apa? Selisih antara awal dengan akhir. Selisih antara awal dan akhir ini adalah yang bereaksi. Jadi ketika menghitung laju reaksi, kita pakai yang bereaksi. Cukup paham ya? Untuk kalian lebih paham lagi, akan ada contoh soalnya. Sebanyak 26 gram logam seng, AR-nya 65, direaksikan dengan larutan asam klorida. Jika setelah 5 menit tersisa 19,5 gram logam seng, tentukan laju reaksi pembentukan ZnCl2. Oke, teman-teman, ini reaksinya ya. Zn tambah 2HCl jadi ZnCl2 tambah H2. Oke, kalau seperti ini teman-teman, kalian buat seperti ini ya, MBA. Oke, mula-mula bereaksi akhir. Oke, untuk menentukan laju reaksi nanti kita pakai yang mana? Mula-mula bereaksi atau akhir? Bener banget, pakai yang bereaksi. Oke, mula-mula nih teman-teman. Zn-nya 26 gram. Oke, semua yang dimasukkan di sini harus dalam mol. Oke, cara cari mol gimana? N sama dengan massa per mR. Massanya 26 gram, mR-nya adalah 65. Akan sama dengan 0,4 mol. Oke, jadi Zn-nya mula-mula adalah 0,4 mol. Oke, sedangkan yang lainnya tidak ada yang diketahui teman-teman. Oke, kalau misalkan ya Zn-nya diketahui, HCl-nya diketahui, nah kalian harus pakai konsep pereaksi pembatas. Apa itu pereaksi pembatas? Kalian bisa tonton di video-video sebelumnya. Oke, jika setelah 5 menit tersisa 19,5 gram logam seng, artinya di akhir ini teman-teman tersisanya 19,5 gram seng. Maka kita cari dulu ya N-nya ya. Massa per mR sama dengan 19,5 per 65 sama dengan 0,3 mol. Oke, sehingga di akhir ini adalah 0,3 mol. Kalau kalian sudah tahu nih teman-teman ya, mula-mulanya 0,4, akhirnya 0,3. Yang bereaksi berarti berapa? Ya 0,1. Oke, yang bereaksi adalah 0,1 mol. Oke, nah sekarang kita akan cari laju reaksinya. Tapi kita harus lihat soalnya dulu. Yang ditanyakan adalah laju reaksi pembentukan ZnCl2. Kita lihat teman-teman ya, ZnCl2 yang kita tahu adalah yang punyanya Zn. Oleh karena itu, untuk menentukan laju reaksi ZnCl2, kita harus tahu dulu molnya ini berapa. Oke, nah kalian harus ingat bahwa perbandingan mol yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisien. Bener banget. Jadi kalau ini koefisiennya 1, 0,1, dia yang ZnCl2 koefisiennya berapa? 1 juga. Berarti ini juga 0,1 mol. Kalau aku tanya teman-teman, yang bereaksi HCl-nya berapa mol? Koefisiennya 2 kan? Ini 1, berarti dia 0,2 mol. Ini juga 1, 0,1 mol. Oke, cukup jelas kan? Sekarang teman-teman, ini ada yang belum diketahui di soalnya, yaitu terkait volumenya. Oke, kita asumsikan volumenya adalah 1 liter ya. Maka untuk mencari laju reaksi pembentukan ZnCl2, V kecil sama dengan delta ZnCl2 per delta T. Oke, ini itu adalah molaritas. Oke, molaritas rumusnya apa? Kita bisa pakai ini, N per V. Oke, maka ini N per V per delta T. N-nya 0,1 mol, V-nya 1 liter per T-nya berapa? 5 menit, kita ubah ke second. Oke, maka 300 second. Oke, akan jadi 0,1 molar per 300 second. Kalau kita sederhanakan bisa jadi gini ya.
1 kali 10 pangkat min 1 molar per 3 kali 10 pangkat 2 second. Akan jadi 1/3 kali 10 pangkat 3 molar per second. Oke, cukup jelas kan?